dapat tugas loh bang. Yolah cuk lah. Tugas bang. Cuk bang. Yang mana tugas cuk? Ungkap. Tugas baru cuk lu, bang buat tugas lu ah. Matematik. Matematik. Yang mana? Wah. Yang ngerti cuk dong? Tak. Coba coy kau dulu ah. Up perintahnya deteko. Perhatikan gambar berikut ini, ya kan? Lihat gambar kau dulu. Apa gambarnya? Kayak itu ah. Gambar itu. Gambar itu ya. Tuh kuatan nampak lah. Lalu kotak. Kotak-kotak. Coba coy soalnya lah. Penulisan lambang bilangan di bawah ini, ya kan? Barago kayak ciknya. Itu ah. Coba hitung kotaknya. Berapa kotaknya? 5. Titiknya berapa dalam sekotak tu? Titiknya 2. 2. Kecilnya sekolah 5 kali 2. Banyak cip cara mendapat hasilnya dari sebanyak koko. Tetangga 6, 8 lah. Jadi berapa cip kalau misalkan 5 kali 2 tu? 10. 10 ah. Nggak lu. Kau tu soalnya cila. Coba dicup Nikola. Gambar koko. Barayam. Berapa kotak ayam tu? 2. Penulisan lambang bilangannya 2 kali 6 nya. Hitung dicup berapa gambar ayam tu? Berapa cuk? 8 balik. Cuma hitung mana lah ayam dulu. Berapa dalam sekotak tu gitu ah. 6. 8 oleh. Dah balik. Jadi murid itu cuma menjalin satu soal yang ada di sekolah gitu ah. Mbak menurut Yusuf sekolah di rumah atau melakukan sekolah di rumah aja? Panik tu banyak tugas piti kurang. Tuh. Dia dah yang dapat. Keluar dah lah boleh ada. Tu banyak cuk lai. Sakit tu corona. Kalau corona cuk sakit ti. Ya, tugasan presiden lah. Tukar presiden cuk. Ya. Alif sekolah kasih cuk di rumah atau dipindahkan ke rumah masing-masing. Panik main dah boleh ada dah. Piti kurang lagi orang tua. Tuh. Tukar presiden ke lai. Tuh. Panik sih sekolah ni kau. Pelajaran dia dapat kalau di rumah. Dak je. Li- Ibu narang sekecil aja. Di sekolah ada apa aja? Lai. Lai ada. Lama kalau pergi sekolah tu. Sebentar sejamnya. Sejam. Kalau dalam seminggu berapa hari sekolah? 2 hari. 2 hari. Jadi yang pertama mana? Bertemu menjemput tugas. Yang kedua? Mantan tugas lah. Oh itu saja. Di. Terima kasih Arif. Untuk UTS komunikasi dan pendidikan. Bagaimana komunikasi berperan dalam pendidikan? Komunikasi yang biasa kita kenal untuk berbicara, menyampaikan pesan, bagaimana dari komunikator kepada komunikan untuk menerima pesan yang kita sampaikan. Sedangkan pendidikan kita tahu bagaimana untuk proses belajar dan mengajar. Di sini sangat erat kaitannya dengan bagaimana komunikasi dan bagaimana pendidikan. Itu yang saya rasakan saat ini, bagaimana saya menyampaikan komunikasi dengan baik kepada adik-adik saya yang belajar kepada saya untuk mengerti bagaimana dia belajar memahami materi yang diberikan gurunya di sekolah. Bagaimana pemahaman komunikasi ini terhadap pendidikan. Bagaimana komunikan menyampaikan pesan. Bagaimana komunikan menerima pesan dan bagaimana komunikator menerima pesan. Sekian dari saya, teman-teman saya yang berada di sini, terutama adik-adik saya. Bagaimana susahnya sekolah di rumah? Karena mereka tidak mendapatkan pendidikan dan komunikasi yang baik dari guru-guru atau orang tua yang melihat mereka untuk belajar di rumah. Mereka banyak tugas. Terkadang mereka bertanya kepada orang tua di rumah. Terkadang orang tua di rumah tidak mengerti dengan pelajaran yang mereka tanyakan. Begitulah yang dirasakan oleh adik-adik dan teman-teman yang sama bersekolah di rumah aja. Karena komunikasi yang disampaikan oleh guru kepada murid-murid itu sangat penting. Karena bagaimana mereka untuk mengerti dan paham terhadap pelajaran mereka masing-masing. Ketika mereka kelas 3 SD, 2 SD, yang mirisnya mereka belum bisa membaca, berhitung, mengalihkan, membagikan. Bahkan itu pelajaran yang sangat dasar dalam mata pelajaran untuk mereka lanjuti ke depannya. Bagaimana tentang pandangan saya terhadap pendidikan saat ini sangat miris dan sangat diprihatinkan. Bagaimana mereka tidak mengerti dengan pelajaran mereka dan tidak ada perhatian khusus untuk mereka yang belajar di rumah saja.
Kami di sini tinggal di tempat negeri yang jauh dari keramaian, dan tempat kami insya Allah aman karena kami tinggalnya di lereng bukit dan di pelosok. Karena mematuhi protokol kesehatan dan peraturan dari pemerintah, kami tetap melakukan metode pembelajaran di rumah saja. Beginilah yang dirasakan oleh siswa, murid, atau mahasiswa yang berada di kampung. Sedangkan untuk kuliah saya merasakan sendiri dampaknya, seperti jaringan susah, untuk mencari tugas susah, mencari referensi susah. Bagaimanapun untuk semua lini pendidikan sangat susah. Ini perlu dibenahi kembali bagaimana pemerintah memandang baik terhadap dunia pendidikan ke depannya. Bagaimana bangsa yang akan dipimpin oleh penerus, karena kami tidak mendapatkan hak dan kewajiban bagaimana menjalankan hak dan bagaimana untuk menerima kewajiban dalam belajar. Sekian dari saya, Ali Abral, BP 181086 3014, Ilmu Komunikasi Universitas Andalas.